Hukum tidur, makan, dan minum di masjid. Saya lihat terkadang masjid dilarang untuk tidur, dan bagaimana hukum tidur di masjid seperti kaki menghadap kiblat. Hukum asal makan, minum, tidur di masjid dibolehkan. Belajar dibolehkan. Latihan perang-perangan dibolehkan. Karena itu juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu. Hukum asal dibolehkan. Mubah. Tapi kalau yang mubah tadi menimbulkan madarat, seperti orang lebih banyak yang tidurnya. Pas orang mau sholat, nggak ada tempat. Satu tempat pun nggak ada, karena semuanya banyak orang yang sedang tergeletak tidur. Itu madarat, menghalangi orang yang mau sholat di sana. Maka dilarang tidur di masjid, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada madarat lain, yaitu ngiler. Jadi pas orang sujud di tempat itu, wah harus nahan nafas. Polusi jadinya, ya. Kemudian yang ketiga, mungkin mengganggu orang yang sedang sholat. Sebab banyak di antara yang tidur menimbulkan ringtone yang mengganggu. Apa ringtone-nya? Ngorok. Waktu apa ya? Waktu ada daurah Ramadan di masjid saya kemarin, ada yang komplain. Komplainnya pertama ada yang masang alarm agar bangun. Alarm bunyi, orangnya nggak bangun-bangun. Malah orang lain yang bangun. Kedua, banyak yang ngorok. Sehingga orang tidak bisa tidur. Terganggu. Kadang-kadang ngoroknya itu berirama. Kayak musik. Nah, mungkin karena itu lalu DKM memberlakukan aturan dilarang tidur karena ada gangguan yang ditimbulkan. Maka melarang orang tidur, makan, dan minum di masjid karena madarat yang timbul boleh. Melarang sesuatu yang mubah, yang apabila dibolehkan bisa menimbulkan madarat, dibolehkan. Seperti dilarang makan dan minum di masjid. Karena masjidnya pakai karpet, kemudian orang bawa kopi, kemudian blok tumpah. Aduh, mereka yang menumpahkan cuek karena nggak punya rasa memiliki. Tapi si DKM-nya, aduh itu mahal karpet itu, berapa juta itu, belinya harus pesan lama, membersihkannya, menjaganya juga ekstra. Ini orang enak saja blok dibahekeun gitu wae. Maka dilarang membawa makanan dan minuman. Dan ini juga diberlakukan di masjid kita di Selat Saudi, Radio Roja sana. Karena melihat anak-anak beli cendol, lari ke masjid. Kita yang melihatnya, orang tua cuek. Kita yang melihat, aduh itu kalau cendolnya jatuh gimana itu ya. Bukan cendol, bakso yang kuah, bakso kuah, tapi pakai plastik, digiwing-giwing. Digiwing-giwing, cilok yang pakai kuah. Beli Rp1.000, pakai plastik, pakai kuah. Lari ke masjid begini. Kalau itu jatuh, kita yang nangis. Orang tuanya cuek, sini sayang. Kitanya. Nah, mungkin itu madarat yang ditimbulkannya, lalu dilarang. Makanya kita mengantisipasi, siapkan karpet plastik. Jadi pas buka, pas sahur di dalam masjid, hamparkan karpet plastik, lalu silakan makan dan minum di sana. Tumpah juga nggak apa-apa karena di karpet plastik. Seperti juga yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau hari Senin dan Kamis selalu ada buka bersama, dihamparkan plastik. Itu pun ada aja yang tumpah di karpet ya.